Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kembali lagi di channel ini ya lur. Di video kali ini Mamas Admin mau melanjutkan alur cerita. Manhua Tang Yin bercerita tentang Tang Yin adalah seorang pembunuh profesional di Chengdu yang tiba-tiba dipindahkan ke dunia mitos di sana. Setelah Tang Yin membasmi para penjahat berkepala botak, Tang Yin pun tidur di sebuah hotel berkelas di kota Chengdu. Oke, mari kita saksikan keseruan ceritanya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dulu ya lur. Langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Cekidot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya ya lur. Setelah Tang Yin sudah tertidur di suatu hotel, scene berubah di suatu tempat terlihat seperti sebuah hutan yang sangat lebat. Di daun yang hijau terdapat kepompong. Selang beberapa detik kepompong itu mengeluarkan seekor kupu-kupu putih. Ketika kupu-kupu itu terbang menimbulkan air yang berada di daun itu jatuh menetes tepat ke wajah Tang Yin. Tang Yin merasakan itu lalu Tang Yin membuka matanya, terlihat sebuah tempat yang sangat asing baginya. Aduh, ucap Tang Yin terkejut sambil melihat sekeliling. Ada apa ini? Kenapa ada di hutan, ucap Tang Yin. Aduh, kepalaku sakit sekali sambil Tang Yin memegang kepalanya. Jelas-jelas sebelumnya berada di Hotel Chengdu. Sekarang kenapa bisa berada di sini, ucap Tang Yin yang masih kebingungan. Di mana baju dan pisauku? Benar-benar sial, Tang Yin merasa kesal. Tempat ini bukan Chengdu. Sepertinya sebuah tempat yang mengerikan sambil mengikat akar pohon dan daun untuk dijadikan celana. Apakah mungkin dijatuhkan dari helikopter? Bagaimana juga saya harus keluar dulu dari hutan ini. Kalau sampai saya tahu siapa yang melakukannya, akan kuhabisi dia. Oke, perlengkapan sudah siap, berangkat sambil memegang akar pohon yang dijadikan senjata tombak. Dengan susah payah Tang Yin melangkah di lebatnya hutan. Sepertinya tidak mudah keluar dari tempat ini. Hutan ini rasanya lebat sekali dan tidak sedikit pun merasakan kehidupan. Benar-benar sangat sepi sekali, ucap Tang Yin. Seperti jejak seekor hewan, kalau dilihat dari bentuknya ini. Celaka, ucap Tang Yin merasa cemas. Terlihat sebuah bayangan hitam yang sangat besar di depan Tang Yin. Bayangan hitam itu langsung menerjang ke arah Tang Yin. Dengan keahliannya Tang Yin bisa menghindari serangan itu dengan sangat mudah. Benar-benar hebat, kekuatan dan kecepatannya luar biasa, ucap Tang Yin. Bayangan hitam itu adalah seekor beruang bermata merah yang sangat besar. Beruang itu mulai menyerang kembali dan Tang Yin sudah bersiap untuk melawannya. Kalau begitu semangatnya harus dilumpuhkan, majulah, ucap Tang Yin. Bung, tongkat Tang Yin mengenai badan si beruang. Seketika beruang itu meraung sangat keras. Berikutnya harus menyerang terlebih dahulu, ucap Tang Yin sambil memikirkan cara mengalahkan beruang mata merah. Sekarang harus cari tempat yang menguntungkan untuk menyerang, ucap Tang Yin. Tangan besar bercakar beruang mata merah menerjang ke arah badan Tang Yin. Tang Yin menghindari serangan itu dan lari mencari tempat yang bagus untuk menyerang beruang mata merah. Akan kupancing dia terlebih dahulu. Oke, di sini, ucap Tang Yin sambil meloncat ke batang pohon di depannya. Yuk, di ketinggian ini sudah pas, ucap Tang Yin. Kekuatan ini akan bertambah dengan memanfaatkan daya serbunya. Sekarang saatnya, ucap Tang Yin. Dengan sekali hentak kaki ke batang pohon, Tang Yin bisa meloncat dengan sangat cepat ke arah beruang mata merah. Plak! Tang Yin memukul kepala beruang mata merah menggunakan tongkat kayu dengan sangat keras. Akhirnya Tang Yin bisa mengalahkan beruang mata merah itu. Di saat badan beruang mata merah tergeletak di tanah, datanglah segerombol serigala merah.
Waduh, jumlahnya banyak juga. Sepertinya sekarang waktunya. Tang Yin pun memejamkan matanya. Lari, ucap Tang Yin sambil berlari sangat kencang. Di belakangnya segerombolan serigala merah mengejar Tang Yin. Saat berlari, Tang Yin tidak menyadari kalau di depannya ada sebuah jurang. Akhirnya Tang Yin terjun bebas ke bawah. Untungnya di bawah jurang itu adalah sebuah air terjun. Pluung, Tang Yin pun jatuh ke dalam air. Dengan refleks Tang Yin berenang ke tepi sungai itu. Dengan lemasnya Tang Yin berusaha bangun. Pada saat bersamaan muncullah pria berbaju coklat dari semak-semak. Pria itu terjatuh di samping Tang Yin dengan keadaan yang mengenaskan. Dengan sikap acuh tak acuh Tang Yin melangkah ke semak-semak itu lalu mengintip. Begitu sangat terkejutnya saat Tang Yin melihat kejadian di depan matanya. Kemampuan beradaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi apapun pada waktu tertentu. Apa yang dilihat Tang Yin sungguh sangat mengerikan. Ada sebuah pertarungan antara sekelompok orang berbaju coklat melawan sekelompok orang berbaju perak. Ini, apa mungkin sedang syuting film, ucap Tang Yin melihat adegan-adegan pertarungan. Sejumlah panah mengarah ke arah Tang Yin dan kelompok baju coklat. Banyak orang tidak dapat menghindari busur panah itu, namun berbeda dengan Tang Yin yang dengan mudahnya menangkap panah itu. Hei, ada apa ini sebenarnya? Ucap Tang Yin. Tunggu dulu, ada yang tidak beres. Sial, seperti sungguhan apa mereka semua mati, ucap Tang Yin sambil melihat orang yang tergeletak di tanah. Tang Yin pun melihat ke busur panah yang tertancap di tubuh orang itu, dan memegang darah yang berceceran lalu mencium darah itu. Senjata yang dingin dan perang yang sengit. Meskipun saya masih tidak mempercayainya. Apakah ini perang sungguhan, ucap Tang Yin. Tiba-tiba muncul tombak yang mengarah ke Tang Yin dengan refleks yang sangat bagus. Tang Yin mampu menghindari tombak itu. Situasi yang buruk, ucap Tang Yin. Maaf kawan, ucap Tang Yin sambil mengambil tombak dan membawa tubuh orang berbaju coklat ke semak-semak. Tang Yin keluar dari semak-semak dengan gagahnya mengenakan pakaian coklat ala prajurit perang. Perlengkapan ini pas denganku, oke pergi dulu dari tempat ini, ucap Tang Yin. Benar, keluar dulu dari tempat ini, baru nanti dipikirkan lagi, ucap Tang Yin sambil melangkah menjauhi medan perang. Bulu-bulu tanpa disadari Tang Yin di belakang dengan pria berbaju perak menunggangi kuda putih sambil mengarahkan tombak ke arah Tang Yin. Celaka, ucap Tang Yin sambil membalikkan tubuhnya menatap tombak yang datang menerjang ke arahnya. Taatu, awas menghindar, tiba-tiba datang pria tua mendorong tubuh Tang Yin ke belakang sehingga dapat terhindar dari serangan tombak itu. Bulu, sial, gak kena. Taatu, kenapa kamu tidak menghindar, ucap si pria tua berbaju coklat. Dia bicara bahasa apa? Tang Yin merasa kebingungan. Bulu, kali ini kamu akan mati, ucap pria perak sambil melihat ke arah Tang Yin. Taatu, mau kemana kamu, ucap pria tua berbaju coklat melihat Tang Yin yang berdiri. Bulayu, matilah. Meskipun saya tidak mengerti ucapanmu, tapi kamu sudah menyelamatkan, biar saya membantumu sekarang, ucap Tang Yin sambil berdiri gagah di depan pria tua. Taatu, berhenti, jangan ke sana, ucap pria tua. Pria baju perak datang dengan sangat cepat dengan menghunuskan tombak ke arah Tang Yin, namun dengan mudahnya Tang Yin menghindari serangan itu. Dengan sekali ayunan tombak yang Yin mampu menebas leher pria berbaju perak. Pria baju perak terjatuh dari kudanya lalu Tang Yin berjalan ke arah gerombolan pria baju perak lainnya. Sekelompok pria baju coklat bersorak gembira melihat Tang Yin membunuh musuh dengan mudahnya. Taatu, hore, kita selamat. Bulu, serang dia, ucap si pria baju perak. Seketika sekelompok pria berbaju perak datang menyerbu Tang Yin. Bajingan.
Minggir, ucap Tang Yin sambil menebaskan tombaknya dengan kecepatan yang menakjubkan. Celang keliling saat seet banyak orang yang terkena tombak Tang Yin lalu jatuh tergeletak tak berdaya di tanah. Melihat Tang Yin yang kelelahan, sekelompok pria baju perak lainnya datang menyerang Tang Yin. Tang Yin pun mematahkan tombaknya menjadi dua. Kalau mau menyerang seranglah bersamaan, ucap Tang Yin dengan gagahnya. Kelompok pria baju perak maju menyerang ke arah Tang Yin. Bulu, serang, ucap pria baju perak. Tanpa menunggu mereka tiba, Tang Yin langsung menerjang dengan ganasnya ke arah kelompok pria baju perak. Dengan lambaian tangan kiri, Tang Yin berhasil menebas satu musuh di depan dan dengan lambaian tangan kanan gagang tombak Tang Yin berhasil menembus leher pria baju perak lainnya. Tidak butuh waktu lama, dengan kecepatan membunuh Tang Yin semua musuh berhasil dikalahkan. Hebat sekali, ucap pria berbaju coklat merasa begitu takjub dengan kehebatan Tang Yin. Mas bro, ayo pergi, banyak bantuan musuh hampir sampai sini, ucap pria tua baju coklat. Tang Yin tidak menghiraukan ucapan pria tua itu. Dengan asiknya Tang Yin masih membasmi sekelompok pria baju perak. Saat Tang Yin sedang serius membasmi, tiba-tiba ada tangan yang memegang bahu Tang Yin. Dengan refleks yang sangat bagus, Tang Yin langsung mengarahkan tombak ke leher orang yang memegang bahunya. Mas bro, ucap pria tua. Om, ucap Tang Yin terkejut. Pria tua itu memberi isyarat ke Tang Yin, namun Tang Yin tidak bisa memahaminya. Maksud kamu mau mundur ya? Kenapa? Ucap Tang Yin. Om, kamu sudah menyelamatkanku. Sekarang saya bantu kamu menghabisi musuh, ucap Tang Yin kembali. Tang Yin mau melangkah pergi untuk melanjutkan membasmi musuh, namun ditahan kembali oleh si pria tua. Tang Yin merasa heran. Hei, apa yang sebenarnya Om inginkan, ucap Tang Yin. Itu lihat ke arah sana, ucap pria tua. Para bantuan dari musuh telah datang, ucap pria tua kembali. Tang Yin melihat ke arah musuh yang sangat banyak. Celaka, saya tidak percaya mereka memiliki begitu banyak bala, bantuan saya dalam bahaya, ucap Tang Yin merasa cemas. Lari ke sini mas bro, ucap pria tua. Tang Yin tidak mengerti apa yang diucapkan si pria tua, namun dengan instingnya dia mengikuti si pria tua. Kelihatannya sekarang saya harus mundur bersama mereka. Sial, mana musuh itu keluar, ucap Tang Yin sambil berlari kencang. Dengan kecepatan lari Tang Yin, dia sudah berada di barisan depan. Namun pria baju coklat lainnya yang berada di belakang terkena serangan dari musuh. Para bajingan ini bahkan lebih brutal daripada saya, ucap Tang Yin merasa sedih atas kematian kelompok pria berbaju coklat yang tertinggal di belakang. Sungguh tidak masuk akal kenapa saya bisa ada di tempat seperti ini, ucap Tang Yin. Sedikitnya ada 1.000 tentara di pihakku, bisa menghabisi kita. Setidaknya lawan harus memiliki tentara yang jumlahnya 10 kali lipat, ucap Tang Yin. Brengsek, mungkin bisa lebih dari itu. Lupakan saja, saya harus cepat lari jika ingin selamat, ucap Tang Yin. Tang Yin melihat pria tua itu kelelahan tidak bisa berlari kembali. Tang Yin pun menggendong pria tua itu. Om, kamu baik saja? Kita harus cepat, ucap Tang Yin. Kita harus cari cara untuk lari dari tempat ini.
Kalau tidak kita akan mati di tempat ini, ucap Tang Yin sambil berlari kencang. Jalan buntu, ucap Tang Yin berhenti larinya. Sial, siapa yang memimpin jalan ke sini? Apa saya akan mati di sini? Kondisi makin buruk saja, benar-benar kacau, ucap Tang Yin. Bulu-bulu Baoloa bala bulu, akhirnya mereka terjebak di jalan buntu. Pasukan pemanah bersiap untuk menyerang. Serang, ucap pemimpin baju perak. Cekala banyak panah, ucap Tang Yin. Tang Yin dan pasukan baju coklat merasa terkejut dan khawatir saat melihat ada panah yang begitu banyak menuju mereka. Datanglah ribuan busur panah ke arah Tang Yin seperti hujan panah yang akan membunuh siapapun yang berada di bawahnya. Tang Yin melihat banyak pasukan yang terkena panah. Sambil mencari sebuah jalan keluar, Tang Yin menangkis setiap busur panah yang datang ke arahnya. Ketamu. Om, saya menemukan celah di gunung untuk kita lari, ucap Tang Yin. Om, kok mati, ucap Tang Yin terkejut. Tang Yin terdiam sesaat hingga ada busur panah yang berhasil menancap di bahunya. Bajingan, ucap Tang Yin. Tang Yin tersadar dan mencabut busur panah itu. Bulu, mati kalian semua, tembak, ucap pemimpin pasukan baju perak. Datang lagi, ucap Tang Yin sambil meloncat ke dalam lubang. Di depan lubang itu banyak pasukan yang mati terkena busur panah. Sementara sembunyi dulu saja, tunggu mereka keluar. Untung saja ada celah gunung ini, ucap Tang Yin. Pemimpin pasukan baju perak memegang obor dengan nyala api yang besar. Api, ucap Tang Yin terkejut. Hahaha, pemimpin itu tertawa setelah obor itu dilempar ke arah pasukan baju coklat. Seketika api langsung membakar semua yang ada di depannya. Sisi Gimana Lur? Semakin bersemangat kan mendengar ceritanya? Jika iya maka subscribe dulu dong biar saya tambah bersemangat bikin alur cerita komiknya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Satu-satunya orang yang harus Anda coba balas adalah mereka yang telah membantu Anda. John E. Sautar. Salam Mamas Admin.